Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Baik, selamat pagi Bapak Suparman. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, Pak Haji sendiri apa? Sehat Alhamdulillah, semua baik keluarga. juga, keluarga juga. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, 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 amin. Bapak Parman sebagai Kepala Sekolah di SMPN 1 Suboh, saya mohon izin untuk menyita waktu Bapak mengadakan wawancara. Ya. Dalam hal ini, tugas yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Mohon izin Bapak Suparman untuk mengadakan wawancara dengan saya terkait dengan pengambilan keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Ya, siap Pak Haji, siap Pak Bapak Haji. Suparman sudah siap dan bersedia untuk memulai percakapan ini? Insya Allah siap, bisa dimulai. Baik, terima kasih Bapak Suparman. Mari kita memulai wawancara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Suparman, terkait dengan melihat situasi di sekolah, kadang ada dilema di antara kepala sekolah itu menghadapi problematika terhadap guru ataupun siswa. Nah, tentu ini akan menjadi perhatian serius bagi seorang kepala sekolah dalam menyikapi keputusan dan mengambil keputusan bagi bawahan juga seluruh warga sekolah di sekolah ini. Nah, selama ini pertanyaan yang pertama ya Bapak Suparman, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya. Terima kasih Pak Haji. Kami selaku Kepala SMP Negeri 1 Suboh dalam hal mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul atau yang timbul di lembaga kami. Pertama saya amati dulu permasalahannya itu. Ya. Saya amati dulu permasalahannya. Setelah itu permasalahan yang terjadi sebenarnya menurut kami sama-sama benar. Sama-sama. Iya, benar. Ini menurut kami. Iya. Jadi tidak ada pelanggaran hukum. Namun untuk mengidentifikasi antara permasalahan atau dilema etika itu dan rujukan moral dilihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Jadi saya mengidentifikasi permasalahan kami perlu melihat dari kasus dan pilihan yang muncul. Yang kami lakukan di lembaga ini. Baik, berarti langkah pertama itu melihat kasus dulu ya Pak Mania gitu. Ya. Baik. Kita lihat dulu kasusnya, permasalahannya apa. Ya, baik, terima kasih. Kita bisa mengidentifikasinya. Ya, baik. Yang kedua Bapak Suparman, selama ini bagaimana Bapak menjalankan
melanjutkan pengambilan keputusan di sekolah, Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih Pak Haji. Biasanya saya maaf, saya selalu konsultasi, minta masukan kepada rekan-rekan guru. Minimal kepada urusan. Wakasek gitu ya. Jadi, ya, urusan atau wakasek itu. Jadi kami tidak serta-merta karena kami selaku pemimpin atau selaku kepala sekolah dalam hal pengambil keputusan terhadap permasalahan tersebut kami putuskan sendiri. Itu kami. Jadi saya mesti minta masukan dari teman-teman guru atau para wakil wakasek atau urusan itu, sehingga dengan masukan tersebut baru kami memberanikan diri mengambil keputusan. Ya, luar biasa sekali nih Pak. Jadi harus konsultasi dulu dengan Wakasek ya pertama, nanti dilanjutkan kepada rekan sejawat. Gitu. Baik. Untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan di dalam hal untuk mengambil keputusan itu Pak Haji, ya pertama yang jelas saya diam. Dalam artian diam bukan berarti kami tidak berpikir gitu ya. Saya berpikir ini untuk mempelajari hal atau kasus tersebut itu saya berpikir harus bagaimana gitu. Jadi langkah pertama Pak Haji, saya pasti berpikir diam sejenak untuk mempelajari hal-hal atau kasus-kasus yang muncul tersebut. Pertama itu. Jadi merenung diri sendiri. Yang kedua, mengumpulkan kembali kepada yang tadi, mengumpulkan rekan-rekan guru atau wakasek atau urusan itu. Kembali ke tadi dimintai masukannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kami berpikir mempelajari kasus yang muncul, setelah itu mengumpulkan teman-teman atau wakasek urusan dan lain sebagainya, baru kami memutuskan masalah tersebut untuk diambil kesimpulannya. Jadi langkah pertama kami diam, berpikir, melihat kasus, ya. Kedua, melakukan teman-teman untuk dimintai masukan, pertimbangan dan sebagainya. Baru yang ketiga itu baru kami memberanikan diri mengambil keputusan, tetapi berdasarkan hasil masukan dari teman-teman. Itu langkah-langkah yang kami lakukan. Baik Bapak Jadi Sarman. kami selaku kepala sekolah memimpin apa kata saya. Seperti itu. Ya. Jadi ada tahapannya ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini Pak Haji, di dalam hal pengambilan keputusan, ya, memang di dalam hal pengambil keputusan itu apabila mengumpulkan teman-teman, memang bermusyawarah dengan banyak teman ini agak rumit gitu ya. Tetapi itu perlu dilakukan dan harus dilakukan oleh kami gitu ya. Jadi itu nanti kalau sudah mengumpulkan teman-teman, baru disimpulkan itu merupakan keputusan bersama. Jadi bukan keputusan kepala sekolah gitu maksud saya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini kami lakukan yang dianggap efektif
di dalam hal mengambil keputusan, saya pasti mengambil keputusan bersama. Jadi keputusan bersama ya Pak ya akhirnya. Dua, di dalam hal mengambil keputusan kami tidak berusaha-usaha gitu ya, tidak terburu-buru. Karena kalau terburu-buru atau berusaha-usaha itu caan itu lakukan setan gitu ya. Yang berikutnya, atau misalnya setelah kumpulkan teman-teman ya, tidak terburu-buru, saya juga akan punya banyak teman kepala sekolah, kan kami sudah bisa ini baru bisa diminta pendapat gitu ya. Jadi kami konsultasi kepada KSKS atau sharing kepada KSKS yang senior daripada kami gitu ya. Baik. Itu yang kami lakukan di sini gitu Pak Haji. Wah, luar biasa nih Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Pak. Begini Pak Haji, menurut kami ya, menurut kami selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Subo ini, yang namanya tantangan itu pasti ada. Pasti ada ya Pak. Tapi yang tantangan dalam pengambilan keputusan di sini kebanyakan kurangnya kesadaran tentang pendidikan ya, tentang pentingnya pendidikan dari diri siswa sendiri maupun dari orang tua wali murid. Nah, ini ya tantangannya ini. Iya. Jadi bagaimana kita dulu ya harus bisa memahamkan atau menyadarkan kepada peserta didik dan orang tua wali murid terkait dengan pentingnya pendidikan. Kadang-kadang ada lagi, guys, seperti perangkat sekolah gitu ya. Iya. Perkara ada sekolah ingin nyampe di sekolah mungkin sudah tentunya belajar, pulang ya tidak diurus apa yang dipelajari tadi sepertinya. Itu tantangan yang utama itu menurut saya. Jadi pemahaman dulu yang terpenting ya Pak ya. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Begini Pak Haji, yang jelas saya tidak di dalam hal menangani kasus ini tidak ada jadwal, tidak terjadwal. Pemikiran kami, kalau misalnya dijadwal, kan seakan-akan saya mengharap kasus gitu ya. Oh, bulan sekian jadwal kasus ini, bisa kasus ini. Jadi di dalam hal penyelesaian, manakala muncul permasalahan di lapangan atau kasus, jadi ya kembali kepada yang tadi itu. Jadi kita minta masukan dan sebagainya. Dan terkait dengan kasus yang sifatnya prinsip ini lebih cepat, lebih baik kita terselesaikan Pak Haji. Jadi tidak ada, artinya tidak ada jadwal. Jadi karena sewaktu-waktu masalah muncul, ya kita harus melangkah gitu Pak ya. Jadi intinya tidak ada jadwal Pak. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, karena kami itu selaku kepala sekolah di sini tentunya kan banyak rekan, banyak guru, ada TU dan sebagainya. Secara otomatis mereka itu
yang membantu kami di dalam hal mengambil keputusan terhadap permasalahan yang muncul. Itu. Jadi ya kembali kepada yang tadi Pak Haji, karena manakala muncul permasalahan tidak serta-merta saya saya mengambil keputusan sendiri karena ada guru, ada TU, ada urusan wakasek dan sebagainya. Itulah ya selama ini yang membantu kami di dalam mengambil keputusan yang mempermudah kami untuk mengambil keputusan itu Pak Haji. Baik. Jadi ada guru, luar biasa sekali nih Pak penyelesaiannya. Langkah-langkah yang kami lakukan gitu Pak. Baik. Ini yang terakhir Bapak untuk pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Begini Pak Haji, jadi misalnya dari sekian kasus misalnya, dari sekian masalah misalnya terkait dengan dilema etika itu, yang dapat kami petik, pembelajaran yang dapat dipetik adalah dengan memperhatikan budaya dan karakteristik lingkungan baik sekitar di dalam hal pengambilan keputusan Pak Haji. Jadi kita ya mau bahasa saya kalau bisa ya memasarkan dengan jam Jadi yang saya dapat petik dari permasalahan-permasalahan yang muncul yaitu ya jadi harus menyesuaikan dengan budaya sekitar gitu Pak Haji. Baik, wah luar biasa sekali nih pengalamannya Bapak Suparman dalam memimpin sekolah. Saya selaku CGP ini Pak sangat berterima kasih kepada Bapak Suparman yang sudah memberikan banyak pengalamannya dalam hal pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal di dalam pengambilan keputusan. Ya, mudah-mudahan pengalaman ini, sharing ilmu dari Bapak Suparman tentu bisa menambah wawasan bagi saya untuk mencoba menganalisa satu bentuk permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah pada masa yang akan datang. Terima kasih Bapak Suparman atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sama-sama Pak Haji. Terima kasih Bapak Suparman atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat. Baik Ibu Ani, mohon izin saya Bapak Haji Jatmiko selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo dari SMPN 1 Suboh ingin meminta Ibu dan mohon izin mewawancari Ibu dalam rangka tugas saya di CGP. Nah, tugas ini terkait dengan proses pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti Ibu Ani mohon kesediaannya bisa berbagi sharing pengalaman terkait dengan kepemimpinan Ibu Ani sebagai kepala sekolah selama ini. Ibu Ani sudah siap untuk memulai wawancara pada sesi siang hari ini?
Siap, insya Allah. Siap, Pak Haji. Terima kasih Ibu Ani. Baik, kita mulai ya Ibu Ani. Monggo. Untuk pertanyaan pertama, selama ini Ibu Ani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana Ibu Ani mengidentifikasi kasus dalam dilema etika atau bujukan moral tersebut? Biasanya kasus itu kita lihat dulu ya, apakah itu berkaitan dengan siswa atau berkaitan dengan guru dan tenaga pendidikan misalnya seperti itu. Jika permasalahan tersebut tentang siswa, berhubungan dengan siswa, maka sebagai kepala sekolah saya berkolaborasi meminta masukan kepada wali kelas dulu, ya wali kelas, kemudian kesiswaan, ada urusan kesiswaan, ada BK juga. Akan tetapi jika permasalahan tersebut sudah bisa diatasi oleh wali kelas, maka ya sudah selesai, berarti tidak perlu lagi kita berkomunikasi dengan kesiswaan dan BK. Nah, kadang-kadang kan wali kelas masih perlu mengkomunikasikan lagi dengan petugas BK dan kesiswaan. Jadi selama ini alhamdulillah semua permasalahan di SMPN 1 Jati Banteng bisa diatasi. Alhamdulillah. Ya maksudnya alhamdulillah ya. Tidak sampai, jadi berkolaborasi ya Ibu ya. Dengan Makasek maupun kurikulum dan teman rekan sejawat. Ya, baik, luar biasa ini Bu. Selanjutnya Ibu Ani, selama ini bagaimana Ibu Ani menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Haji. Nah, ini kasus ini kalau misalnya tentang guru atau pendidik atau tenaga kependidikan atau TU seperti itu, ya kita masih panggil dulu yang bersangkutan, kemudian saya juga minta masukan kepada wakil kepala sekolah, permasalahannya sejauh mana yang harus diatasi, dan kemudian kita komunikasikan kepada yang bersangkutan. Biasanya saya panggil dulu yang bersangkutan. Saya gitu. Jadi dipanggil dulu ya Ibu ya. Dulu gimana dan sebagainya. Konfirmasi. Ya, saya tanyakan, kan tidak hanya kita mendengar berita saja, tapi harus langsung sumbernya seperti itu. Iya, baik. Seperti itu. Insya Allah dengan cara demikian akan teratasi. Tidak sampai berlarut-larut, maksudnya seperti itu. Jadi langsung segera diatasi begitu ya Bu Ani. Ya, tidak menunggu. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berikutnya Bu Ani, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, maksudnya dalam menangani masalah tersebut. Ya, benar. Ya, kita ada pedoman ya Pak Haji, ada pedoman melakukan suatu tindakan, tidak hanya asal melakukan menyelesaikan sesuatu, kan ada kita berpedoman, kemudian juga ada masukan dari pengawas, yang pengawas pembina maksudnya, jika kita permasalahan itu agak kompleks, maksudnya seperti itu. Jadi pasti kita akan melakukan sesuatu itu berdasarkan hal atau prosedur yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, jadi sesuai dengan peraturan atau kebijakan di sekolah. Ya, demikian. Gitu. Baik. Selanjutnya Ibu Ani, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Biasanya kalau ada permasalahan, kita itu selalu mengambil yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Ya, jadi tidak hanya saya berpihak pada salah satu saja, tidak. Jadi mana yang tidak berisikonya kecil, ya seperti itu. Jadi manfaatnya lebih ke orang lain yang lebih banyak. Lebih bermanfaat bagi lembaga, kemudian juga personilnya, juga warga sekolah seperti itu. Jadi seperti itu apa ya pertimbangannya yang dilakukan oleh sekolah. Jadi pertimbangannya yang otoritasnya kepada kebermanfaat banyak orang begitu ya.
terutama lembaga, Pak Haji. Lembaga sekolah, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangannya itu? Ya, biasanya kalau kita maksudnya berkolaborasi ya, bertanya kepada Wakasek atau yang lain, itu mesti banyak masukan ya. Masukan, benar. Itu kita pilih mana yang paling efektif. Nah, selama ini sebenarnya tantangan yang kita hadapi adalah bahwa di SMP Negeri 1 Jati Pandai ini tenaga personilnya sedikit. Maksudnya guru pengajar dan jumlah siswa yang dibutuhkan itu kurang karena banyak guru yang pensiun dan sebagainya. Jadi guru-guru di sini banyak yang jamnya full, penuh. Jadi seperti itu akhirnya ya kita mengambil keputusan berdasarkan hal yang berisiko itu. Baik, wah luar biasa ini. Baik, selanjutnya apakah Anda atau Ibu Ani memiliki sebuah tata kala jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Ani langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Ibu jalankan gitu? Ya, kalau permasalahan itu kan kita kadang tidak tahu ya kapan datangnya, kan seperti itu aja. Jadi ya benar. Makanya kalau ada kasus atau permasalahan kita lihat dulu ini dari mana dan sebagainya, baru kita tangani. Jadi maksudnya kalau ada permasalahan saya tidak lama menunggu, nanti saya tidak seperti itu. Tidak mengulur waktu ya begitu ya. Karena nanti akan bertumpuk-tumpuk ada permasalahan yang lain, akhirnya tambah banyak masalah yang harus diselesaikan. Jadi tidak ada jadwal tertentu, begitu ada permasalahan kita atasi dengan melihat segala sesuatunya, latar belakangnya seperti itu. Dan pasti tadi saya sampaikan menggunakan prosedur yang ada di sekolah. Seperti itu. Ya. Jadi ketika ada kasus yang memang segera ditangani, ya kita langsung turun tangan ya begitu ya. Jadi tidak menyerahkan kepada orang yang ini tugasnya siapa, tidak begitu. Ya, jadi langsung ditangani secepat-cepatnya. Begitu. Ya, tapi kita tetap minta masukan kepada beliau-beliaunya, tetap. Betul, ya. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, begini. Biasanya kita kan sering sharing pengalaman ya. Beberapa dalam pertemuan MKKS kita sesama kepala sekolah itu sharing, kemudian juga kita itu juga berpengalaman menangani hal yang sama, kasus yang sama. Jadi itu kita pakai sebagai acuan bahwa referensi begitu ya bahasanya. Nah, itu nanti kalau ada permasalahan seperti ini penanganannya seperti ini karena dulu kita pernah mengalami. Jadi sebenarnya permasalahan di sekolah itu tidak beda amat seperti itu ya. Jadi paling ya kasusnya seperti itu hampir sama saja, tidak terlalu jauh beda. Tapi pasti saya sering baca buku tentang hal tersebut, psikologis dan sebagainya, itu membantu. Nah, itu juga pasti juga dari saran dari pengawas pembina juga membantu. Juga buku-buku tentang keagamaan itu membantu Pak, sangat membantu. Ya. Jadi ada referensi yang memang kita butuh belajar dari pengalaman seseorang untuk mengasah kemampuan kita dalam menangani sebuah kasus untuk mengambil keputusan. Ya. Oke. Nah, ini yang terakhir Bu Ani terkait dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Ani petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi semua permasalahan yang pernah kita selesaikan, kita itu pasti berharap jangan sampai hal tersebut terulang lagi pada masa yang datang. Ya, kalau toh misalnya itu akan terjadi, berarti kita cari titik kelemahannya di mana kemarin yang kita ambil keputusan itu. Jadi
selama ini kita selalu mengambil keputusan dan berharap jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai hal yang sama kejadian lagi di sekolah kita. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita memastikan satu kasus yang sudah terjadi jangan sampai terulang kembali. Sehingga tidak menimbulkan kasus-kasus baru yang sulit, pada akhirnya sulit terpecahkan, begitu ya Bu Ani ya. Ya, seperti itu Pak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ani atas konfirmasi dan wawancaranya pada siang hari ini. Mudah-mudahan sharing atau pengalaman dari Ibu Ani sebagai kepala sekolah tentu bisa memberikan wawasan bagi saya sebagai CGP untuk bisa menganalisa dan selanjutnya menangani, menyelesaikan kasus yang bisa saja terjadi di sekolah kami juga di masa yang akan datang. Sehingga saya bisa memberikan satu referensi bantuan kebijakan untuk bisa menyelesaikan satu kasus tertentu di sekolah. Ya, terima kasih Pak Haji, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan semoga sukses Pak Haji. Terima kasih kembali Ibu Ani, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Semoga pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Ani, mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.